Saya Rildi Amtiran, saya dari fraksi Partai Amanat Nasional. Saat ini ya saya dipercayakan Tuhan lewat masyarakat. Saya sudah 4 bulan lebih sebagai anggota DPRD Kabupaten Kupang, dan banyak hal yang dapat saya pelajari bahwa sebagai anggota DPRD, banyak hal, banyak tanggung jawab yang harus memang kita kerjakan demi tercapainya apa yang menjadi impian masyarakat. Hal yang pertama yang saya mau bilang bahwa saya bersyukur pada Tuhan ketika dipercayakan masyarakat, saya tidak pernah duduk diam. Kita sebagai pemuda yang dimana kita masih mau dibilang kuat ini, ya kalau selagi kesempatan untuk bagaimana bisa bekerja, apa yang menjadi harapannya masyarakat, pasti kita kerjakan. Melihat kembali dari bagian yang Tuhan percayakan ini, saya mengambil hikmahnya bahwa pemberian tugas dan tanggung jawab ini saya benar-benar bekerja dengan hati, dan apa yang menjadi impian masyarakat biarlah boleh terwujud sesuai dengan kemampuan saya. Ya, mungkin gambaran untuk kenapa saya harus terjun dalam dunia politik. Yang pertama, memang sebenarnya saya tidak tahu garis tangannya harus datangnya ke sini. Asik. Tapi sesuai dengan perjalanan waktu saya semasa muda saya sampai dengan menikah, yang sesungguhnya hal-hal kecil yang saya buat. Tidak pernah hal besar yang saya buat, karena memang kemampuan saya setiap bulannya dengan pelayanan kasih terhadap janda duda yatim piatu tiap bulannya, akhirnya saya terpikir bahwa kalau memang masih diizinkan untuk datangnya ke politik, saya mau. Karena apa? Selagi kemampuan kita ini masih pakai hanya berdasarkan semacam tadi pelayanan kasih, maka seberapa besar kemampuan kita untuk bisa meliputi semua masyarakat. Tapi dengan adanya peluang untuk kita masuk dalam legislatif, maka mungkin banyak orang yang bisa terberkati lewat apa yang dipercayakan masyarakat ini. Jadi ya, gambaran untuk mau datangnya ke politik barangkali hanya seperti itu. Untuk mau berbuat yang lebih, kalau memang memungkinkan untuk kita bisa berbuat, ya otomatis kita berbuat. Dari hal-hal kecil. Dari hal-hal kecil. Mungkin gitu Pak Peter sementara. Baik Pak Dewan, luar biasa. Jadi motivasi itu berawal dari satu aksi-aksi kecil yang mungkin dilihat ya tanggung jawab itu, dan akhirnya Tuhan izinkan untuk lebih besar lagi. Pak Dewan izin, kurang lebih tadi sudah paparkan bahwa kurang lebih sudah 4 bulan duduk di sana. Pengamatan Pak Dewan, problem, masalah yang ada di Kabupaten Kupang untuk kita sama-sama ya, bukan hanya tanggung jawab Pak Dewan, tapi yang perlu untuk kita dorong mempercepat, permasalahannya apa sih sebenarnya, khusus di wilayah Kabupaten Kupang, lebih spesifiknya di dapil yang dipercaya oleh masyarakat. Ya. Jadi baik, barangkali saya kasih gambaran bahwa memang sesungguhnya banyak potensi-potensi yang ada di dapil 4. Yang pertama, karena memang saya pernah terjun dalam dunia pertanian. Dunia pertanian sesungguhnya ini sangat berpotensi. Jadi jangan pernah malu, jangan pernah takut. Tapi dalam dunia pertanian ini salah satu aspek atau di mana ada peluang pekerjaan yang sangat besar untuk kita. Pertanian, Kabupaten Kupang punya potensi itu. Sangat ada potensi besar.
Jadi ketika saya pernah minta maaf di luar sedikit, saya pernah duduk di pelabuhan Kupang. Ternyata barang-barang yang didatangkan dalam halnya pertanian dari luar daerah ini, saya tidak tahu dari mana sebenarnya, tapi sangat banyak. Contoh halnya bawang, ada wortelnya, dan banyak hal-hal pertanian yang sebenarnya ada potensinya di Kabupaten Kupang, di Kabupaten Kupang pada umumnya. Tapi ini ditarik masuk dari luar ke dalam. Tapi paling banyak dari luarnya yang masuk. Sedangkan pemberdayaan kita untuk bagaimana mengedukasikan ke masyarakat ini yang kurang. Lalu yang kedua barangkali bicara soal dana. Soal dana ini ini tugasnya pemerintah. Barangkali ada kerjasama dengan Bank Indonesia atau pihak bank yang dimana bisa mendorong dalam hal dana untuk memupuk dan memperbesar pertanian yang ada di Kabupaten Kupang pada umumnya dan terkhususnya di Dapil 4 ini. Karena saya pernah terjun ke situ. Yang sebenarnya bahwa dalam dunia pertanian potensi untuk mendapatkan hasilnya itu sangat besar. Tapi memang pola-pola ini tidak pernah ada, ya ini satu pekerjaan besar untuk dari Dinas Pertanian sendiri, untuk bagaimana mereka turun ke masyarakat, memberikan pemahaman, penjelasan bahwa salah satu peluang pekerjaan besar adalah dunia pertanian. Nah sekarang kita melihat bahwa adanya program dari Presiden Bapak Prabowo untuk menjalankan makan gratis ini. Banyak yayasan yang akan dipakai dan di mana yayasan tersebut itu mereka ambil hasil sementara itu di hasil-hasil masyarakat. Itu yang mereka inginkan sehingga perputaran ekonominya itu dinaikkanlah begitu. Artinya jadi naiklah. Nah ini semuanya nanti berawal dari pertanian ini. Jadi banyak hal untuk bicara pertanian itu sangat potensi besar untuk menaikkan PAD juga untuk kabupaten. Ya seperti itu. Selain itu mungkin infrastruktur yang ditemukan oleh Pak Dewan khususnya di Dapil sini seperti apa sih? Ya memang bicara tentang infrastruktur ini Bapak Peter, kelihatan sekali untuk di Amarasi Barat bahwa memang kami masyarakat ini sangat haus. Diibaratkan seperti air, kita sangat haus dengan air. Nah infrastruktur di Dapil 4 dan terkhususnya untuk sementara di Amarasi Barat ini kita sangat butuh. Karena apa? Banyak hal yang datangnya ke kami. Maksudnya begini, untuk peternakan sendiri. Peternakan sendiri barangkali hitungannya Kabupaten Kupang ada di sini. Ada di sini. Di Amarasi Barat. Di Amarasi Barat itu. Gudangnya begitu. Gudangnya dan pengusaha paling terbanyak untuk di Kabupaten Kupang soal peternakan punya gudang pengusahanya ada di Amarasi Barat. Tapi apa boleh buat kalau keterwakilan kami memang untuk sementara ya. Saya sendiri untuk keterwakilan dari Amarasi Barat, ada teman saya. Tapi saya ingin untuk mau bagaimana memperjuangkan infrastruktur yang ada di Dapil 4 dan terkhususnya di Amarasi Barat. Karena memang kami untuk sementara menjangkau wilayah-wilayah yang terluar ini, sementara kami memang susah untuk menjangkau. Itu karena infrastrukturnya yang memang belum terjawab ini. Bayangkan ada pertanian, ada peternakan yang tadi saya bilang bahwa memang terpusatnya ada di sini. Ya. Tapi untuk menjangkau ke kotanya kami susah juga. Jadi memang ini perlu ada kolaborasi dengan pihak pemerintah dalam halnya provinsi untuk bagaimana mengembangkan akan infrastruktur yang ada. Dalam halnya menaikkan kembali atau yang meningkatkan kembali infrastruktur yang ada di Amarasi Barat. Berarti ini sangat penting sekali ya? Sangat penting sekali. Penting sekali. Memang pengeluhan yang setelah saya ada di masyarakat ini, pengeluhan yang pertama adalah infrastruktur.
Sebenarnya, ya, jadi sebenarnya masyarakat tidak membutuhkan misalkan beras dan lain-lain. Mereka hanya membutuhkan infrastruktur sehingga akses perekonomian itu berjalan ya. Iya, berjalan. Nah, ini menjadi tanggung jawab Pak. Ya, ini tanggung jawab besar. Tanggung jawab besar karena ya. memang Iya. ya setelah kita ada, kita tahu bahwa salah satu seperti tadi saya bilang, kelihatannya masyarakat sangat haus soal infrastruktur. Ya. Pak Dewan, saat ini kita ada di pasar ya. Oh ya, ini kita ada di Pasar Baun ini. Jadi memang Pasar Baun ini juga salah satu pusat pasar di mana ekonominya tumbuh di sini. Ya. Jadi kita di sini di perkiraan ada 4 kecamatan yang setiap minggunya itu mereka bawa hasilnya ke sini. Jual di sini. Jualnya di sini. Pertukaran perekonomiannya di sini ya. Ada di sini nih. Menjual, membeli, menjual, membeli. Iya. Jadi di sini Pak Peter, kami di sini di perkiraan per minggunya itu perputaran uang yang ada di sini ya mungkin 2 M lebih. Satu minggu? Satu minggu. Iya, karena memang ada peternakan, ada peternakan di sini setiap minggunya itu kalau hanya artinya ratusan ekor saja. Ekor dikali dengan per ekornya sekian, maka memang hanya sapi sendiri saja bisa mencapai 1 M lebih. 1 M lebih. Ditambah dengan hasil-hasil pertanian yang lain. Oh, besar sekali. Besar sekali. In perputaran uang sebegitu besar, tapi keadaan real ini apakah pemerintah abai atau pemerintah menutup mata atau seperti apa sih? Ya, memang saya lebih apa ya terpikirnya untuk bagaimana pemerintah buka hati, buka mata untuk melihat pasar tersebut. Nanti Pak Peter ketika misalkan hari Sabtu Pak Peter ada waktu, nanti kita datang sini. Kita lihat langsung. Ini kita lihat langsung bahwa memang benar-benar perputarannya sangat besar. Tapi misalkan hujan saja, mereka mau berteduh, ini setengah mati. Susah ya dengan ini buat seng kayak begini nih, lapak-lapak kayak begini. Kebanyakan mereka punya modal sendiri untuk buat. Oh, jadi ini bukan dari pemerintah? Ini bukan dari pemerintah. Ini lapak pribadi yang di mana keuangannya juga memang dari terbatas. Ya. Jadi mereka begini sudah. Kalau misalkan di pas hari Sabtu mereka keluarnya dalam keadaan hujan, ada orang-orang yang mau datang sini, mereka tidak mau datang lagi. Karena apa? Ketika datang ini mereka mengalami ya keadaan di sini yang barangkali datang pasti harus babasa. Karena keadaan seperti ini hujan sedikit saja barang-barang dong. Kalau barang pertaniannya tidak menjadi soal, tapi barang yang mungkin garam, iya itu maka itu tidak bisa seperti itu. Jadi ya lihat saja atap-atap yang ada di sini nih. Ini kalau pas musim hujan bocor semua. Nah memang orang-orang yang menjual hasil di sini mereka untuk soal ekonomi pas-pasan. Iya seperti itu. Oke, pemirsa, kita telah mendengar apa yang telah disampaikan oleh Bapak anggota DPRD Kabupaten Kupang dari fraksi PAN, Pak Dewan. Ada sebegitu banyak problem, masalah. Jadi ngobrol pintar Suara Harapan ini bukan kita mau mencari siapa salah siapa benar, tetapi kita mau membuka-bukaan bahwa inilah yang terjadi dan bagaimana kita bisa mencari solusi bersama. Ya, jadi duduk bersama, kita buka-bukaan dan kita carikan solusi sehingga ada nilai kehidupan yang lebih baik ke depan. Karena itu Pak Dewan izin sudah memaparkan kondisi real yang sebenarnya terjadi di Kabupaten Kupang. Permintaan sendiri Pak Dewan untuk pihak mungkin stakeholder ya, baik pemerintah kan untuk membangun ini tidak hanya pemerintah, tapi mungkin ada LSM, NGO atau mungkin dari pihak-pihak ketiga. Permintaan sendiri Pak Dewan untuk ke depan seperti apa sih? Ya, jadi yang saya inginkan di sini adalah untuk menjawab permintaannya masyarakat, terkhususnya di area pasar sini, ya perlu dibenahi. Dibenahi. Jadi pihak-pihak yang mungkin ada kaitannya dengan pasar ini, ya barangkali ada dinas-dinas terkait yang
punya andil Disperindak. di dinas Disperindak ya. Hmm. Jadi saya dalam minggu ini perlu ada komunikasi ke sana bahwa memang kenyataan real di lapangan di pasar Tiun Baun memang model kayak gini sudah. Jadi memang kadang masyarakat resah. Ya, Tapi mau jual hasilnya kemana? Hasilnya otomatis tuntutannya harus tetap ke sini. Jadi di saat ini kenyataan realnya seperti ini, saya mencoba untuk mengkomunikasikan ke sana kira-kira jawabannya seperti apa. Oke. Karena ini perputaran uang yang begitu besar, tapi keadaan pasarnya seperti ini kan memprihatinkan sekali. Kasihan sekali sebenarnya. Dan menjadi beban tanggung jawab. Kita yang menjadi beban juga. Karena ini marwah sebenarnya, marwah Amras ini sebenarnya ada di sini ya, ada Pak. di sini. Karena perputaran ekonomi seperti yang disampaikan tadi, kurang lebih ada miliaran rupiah yang berputar setiap minggu loh. Betul, betul. Wah, oke Pak Dewan. Jadi ya pemirsa, kita telah mendengar, semoga ngobrol pintar suara harapan ini boleh dapat ditonton untuk kita sama-sama pecahkan masalah sebenarnya di apa sih sebenarnya. Di tempat lain telah dibedah. Contoh, pasar-pasar telah dibedah, tetapi kenapa sih Amrasnya sampai dengan saat ini belum terselesaikan, sedangkan ini adalah pintu masuk dari 4 kecamatan yang ada di Amrasi, mereka perputaran ekonominya di sini. Iya. Oke, terima kasih Pak Dewan buat waktunya. Tuhan memberkati Pak Dewan dalam tugas karya, tentu kita saling support sehingga pergumulan-pergumulan masyarakat yang dititipkan lewat Pak Dewan boleh diperjuangkan dan mereka mendapatkan hak mereka dalam menapaki kehidupan yang lebih baik lagi sesuai dengan program pemerintah, yaitu mensejahterakan masyarakat Kabupaten Kupang. Kita bersama-sama ya Pak Dewan. Terima kasih Pak Dewan. Berjuang bersama. Siap. Tuhan memberkati Pak Dewan dalam tugas. Sampaikan salam hormat buat keluarga, buat juga teman-teman DPR yang ada. Siap, makasih banyak disampaikan. Oke, God bless you. Tuhan memberkati kita semua. Makasih banyak.